Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 1 SD Santo Antonius 6. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Bapak berharap kamu masih tetap semangat dalam pembelajaran daring kita ini. Semoga situasi pandemi yang saat ini yang sudah lama kita nanti-nantikan supaya musnah dari dunia yang kita cintai ini segera berlalu ya, supaya kita bisa bertemu dalam tatap muka. Bapak, Ibu guru sangat merindukan kalian. Anak-anak yang baik, silakan buka halaman 92 buku bosnya sebagai buku panduan ya. Kita belajar hari ini Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan judul Kelahiran Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, malaikat utusan Allah. Ya anak-anakku, anak-anak kelas 1, sebelum memulai pembelajaran, tetap kita awali dengan berdoa. Mari kita menghafalkan doa ini dan mengucapkan doa ini, yakni doa Salam Maria. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dalam dua salam Maria ini perlu Bapak sampaikan bahwa di sini ada kata-kata malaikat kepada Bunda Maria. Terpujilah engkau, terpujilah, dan kata-kata Elizabeth ya. Kata-kata Elizabeth saudaranya. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-kata Elizabeth ya, saudaranya. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran juga, kita bernyanyi bersama-sama. Ayo, pasti semua tahu lagu ini. Kita bernyanyi dengan gembira. Selamat datang, Yesus Tuhanku. Selamat datang dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, kamulah gembala, lihat sang besar, dengar berita surga yang bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah dari anak-anak yang dipalunya. Baik, itu dia. Selamat datang Yesus Tuhanku. Nah, setelah bernyanyi bersama videonya, sekarang kita tonton bagaimana kisah kelahiran Yesus Kristus di kandang domba. Ini dia. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan
Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap. Sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baik, itu dia cerita kelahiran Yesus Kristus. Kalau mau baca ulang nanti ada di halaman 93 dalam bukumu ya nak. Nah, Bapak mau jelaskan. Kisah kelahiran Yesus membuat kita gembira. Yesus datang ke dunia karena dia sangat mencintai manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus lahir di gua kandang hewan dan dibaringkan dalam palungan. Tempat ini menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai anak yang miskin dan mau bersahabat dengan anak-anak yang miskin. Semua bersahabat dengan semua orang. Bukan hanya anak-anak miskin saja. Yesus bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin ataupun kaya. Jadi, kita semua harus tetap bersyukur, berterima kasih karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang artinya dalam pembahasan video tadi, Sang Immanuel, Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Orang pertama yang mendengarkan kabar gembira kelahiran Yesus ini adalah para gembala. Gembala adalah orang yang menjaga dan mencari makanan untuk ternak. Para gembala yang sederhana itu sangat istimewa di mata Tuhan. Maka berbahagialah orang-orang yang sederhana ya dan rendah hati. Orang Majus dari timur bergembira dengan kelahiran Yesus. Orang Majus adalah orang yang ahli dalam peramalan bintang-bintang. Orang-orang Majus itu mencari tempat kelahiran Yesus dengan petunjuk bintang yang terang. Orang Majus ini bernama, yang pertama ada Melkior, Baltasar, dan Caspar. Maka ada 3 orang Majus. Orang Majus ini juga adalah raja-raja ya anak-anakku yang pintar meramal bintang-bintang. Ini mereka melihat ada bintang terang, bintang yang melambangkan kelahiran Yesus. Mereka ini adalah datang untuk menyembah Yesus. Orang-orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kita bersyukur
karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Baik anak-anakku, nanti ada latihan soal Bapak kirimkan dalam GJR ya. Ini dia ada 5 latihan soal. Nanti kamu kerjakan, kamu kirimkan melalui GJR kepada Bapak Guru. Baik, kita tutup dengan berdoa. Bapak harap kamu senang dalam menonton video ini. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang kepada semua orang, terutama yang miskin menderita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati.